Kita lanjut ya. Sekarang kita akan mengenai pemilihan nada dasar lagu. Jadi istilah yang tepat adalah nada dasar. Katakan nada dasar. Jangan pakai istilah tangga nada. Itu lain lagi. Tangga nada itu do re mi fa sol la si la sol fa mi re do itu diatonis mayor. Kalau minor la si do re mi fa sol fa mi re do si la. Itu namanya tangga nada. Tapi kalau lagu itu mau main di apa itu namanya nada dasar. Katakan nada dasar. Nada dasar itu kan do-donya di mana? Maksudnya gitu loh. Makanya kita nggak nyebut tangga nadanya apa, tangga nadanya apa. Bukan. Kita harus nyebutnya apa? Lagu ini nada dasarnya apa? Do sama dengan apa? Gitu ya. Oke, cara menentukan nada dasar lagu. Pahami suara manusia secara umum. Saya akan pakai papan tulis dulu. Tolong papan tulis. Ini kemarin sudah saya jelaskan ke pemusik, tapi kemarin nggak semua pemusik hadir. Tolong pemusik-pemusik angkat tangan. Oke, saya akan jelaskan ya. Pemusik saya akan pakai bilah piano ya. Bilah piano aja, saya nggak pakai alat gitar ya. Perhatikan teman-teman. Ini adalah, tolong pemusik-pemusik lebih perhatikan ya. Ini adalah C4 atau C tengah. Kalau di piano itu C tengah, yang di dekatnya layar. Kalau di piano akustik itu yang di dekatnya kunci itu. C tengah, oke. C4 atau C tengah. Suara manusia kan ada sopran, mezzo-sopran, alto untuk perempuan. Untuk laki-lakinya tenor, bariton, dan bass. Nah, untuk orang sopran dan orang tenor nadanya tinggi. Tapi kita nggak boleh milih nada yang mencekik untuk orang-orang alto dan bass, kasihan. Orang alto dan bass emang nada-nadanya rendah. Tapi kita nggak boleh milih nada yang membuat orang sopran dan tenor ini ngorok. Kerendahan. Jadi kita harus petakan suara manusia sopran, alto, tenor, dan bass ini. Yang mana jemaat yang nyanyi ini ada orang sopran, ada orang mezzo. Jemaat kita kan macam-macam. Ada orang alto, ada orang tenor, ada orang bariton, ada orang bass. Betul? Nah, kita harus cari wilayah nada yang bisa dinyanyikan oleh semua jemaat. Mau dia orang bass, orang alto, gak terlalu nyekek. Mau dia orang sopran dan tenor, gak terlalu ngorok. Paham ya? Kalau kita, ya gak apa-apa. Tinggi-tinggi gak masalah. Ya kasihan orang alto dan bass. Kita, milih nada rendah gak masalah. Ya kasihan orang sopran dan tenor. Jadi kita harus pilih nada dasar lagu yang mana tidak akan mengganggu suara jemaat ini. Semua orang bisa nyanyi, enggak merasa kecekek, enggak merasa ngorok. Dan itu sudah diselidiki para ahli. Suara manusia mau sopran, alto, tenor, bass itu paling tinggi itu di D ini. Di D nanti saya praktekkan di piano. Di D oktav 5. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Re yang ini. Kalau do-nya di C. Lalu paling rendah suara manusia itu di G3 ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol. Ini paling rendah. Lebih rendah dari G ini orang sopran dan tenor akan terlalu mengorok. Tapi lebih tinggi dari D5 ini maka orang alto dan bass akan mencekik, tercekik. Paham sampai sini paham ya? Oleh karena itu caranya gimana? Setiap lagu yang akan kita nyanyikan bisa dihitung. Contoh lagu gampang aja. Lagu gampang misalnya Happy Ya Ya Ya. Sol sol do sol do mi do mi sol 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 la sol fa mi re. Nada terendahnya mana, tingginya mana, tolong dipikir ya. Sol sol do sol do mi do mi sol 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 la sol fa mi re re do fa do re mi re do si do. Nada terendahnya apa? Sol sol do. Nada terendahnya apa? Sol rendah, nada terendahnya. Nada tertingginya apa? Sol do mi do mi sol la sol fa mi re. La ya, nada tertingginya la ya. Nah, nada tertingginya ini langsung kita letakkan di suara manusia tertinggi. La, ini jadi la.
pemusik, kalau ini la berarti do-nya di mana? Halo? Tolong di sini ada pemusik. La-nya ini di D. Do-nya mana? F. Do, mi, sol, la, sol, mi, re, do. Do-nya di F. Artinya setinggi-tingginya lagu ini nada dasarnya di F. Karena nada tertinggi dari lagu ini kalau dimainkan di F itu pas di suara tertinggi manusia itu di D. Paham ya? Kalau orang vokal nggak paham, nggak apa-apa wis. Yang penting orang musik, yang penting orang musik. Kok aku lihat wajah-wajah yang sebelah sini kok kayak. Oke, sekarang nada terendahnya apa? Sol. Sol ini langsung kita letakkan di nada terendah suara manusia G3. Kalau ini sol, do-nya mana? C. Berarti lagu ini bisa main di C, bisa main di F. Kalaupun modulasi bisa C, D, E, F. Serendah-rendahnya lagu ini do-nya di C. Kenapa? Karena kalau main di C, nada solnya C ini, nada solnya ini adalah sudah batas terendah suara manusia. G3 ini. Jadi lagu ini C sama F. Nah, sekarang kita lihat poin berikutnya. Poin berikutnya adalah pahami suara manusia pagi dan sore berjarak satu nada lebih tinggi. Yang poin nomor mana dulu ya? Oh, laki-laki dan perempuan. Poin nomor 4 dulu. Coba lihat di makalah Anda poin nomor 4. Jadi untuk menentukan nada dasar lagu kita harus tahu. Suara laki-laki dan suara perempuan itu selisih 1 oktav. Coba saya panggil salah satu orang tadi yang tadi tes suara tadi mana tadi? Maju sini. Oke. Sama salah seorang cewek. Coba kamu singer ya? Maju coba. WL, coba maju. Coba. Cepat Mi. Coba nyanyikan satu nada yang sama ya. Misalnya do. Nah, do-nya dia itu do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do-nya dia itu do yang 1 oktav lebih rendah. Coba ulangi. Do. Ya, tuh. Do-nya dia itu bukan do. Bukan do-nya dia. Kalau do-nya kamu coba. Do-nya dia. Nah, do rendahnya saya adalah do normalnya dia. Do tingginya dia, do normalnya saya. Karena mereka waktu nyanyi sama-sama do. Dengerin ya, waktu mereka nyanyi sama-sama kan selisih 1 oktav. 1, 2, 3. Do. Coba dengerin di kuping Anda. Ini selisih 1 oktav. Coba ulang, 1, 2, 3. Do. Terasa nggak selisih 1 oktavnya? Terasa ya? Do. Coba. Do. Ya, itu selisih 1 oktav. Karena perempuan itu 1 oktav lebih tinggi daripada pria, maka pemilihan nada perempuan akan lebih rendah 1 nada daripada laki-laki. Kenapa? Coba, do-nya kamu di sini, do-nya kamu di sini tinggi. Ini anggap aja do, re, mi, fa, sol, la, si, do, gitu kan. Kalau lagu Terima Sukacita Surga, kamu mainnya di E-nya dia tuh E yang ini loh. Tinggi tambahan, suara dia kan udah tinggi. Makanya wanita 1 nada lebih rendah, D aja. D-nya wanita tapi kan D yang ini, lebih tinggi 1 oktav dari ini. Sementara laki-laki E kayaknya lebih tinggi dari perempuan, padahal E-nya dia tuh E yang sini cumaan, bukan E yang sana. Paham ya? Paham ya? Jadi kalau perempuan udah tinggi nggak usah lagi pakai hak. Dia udah tinggi kok. Kalau laki-laki yang pendek baru dia pakai pantofel. Itulah sebabnya pemilihan nada laki-laki dan perempuan nada dasar akan selisih 1 nada. Laki-laki terkesan 1 nada lebih tinggi padahal itu cuma oktav bawahnya. Paham ya? Pemusik paham nggak?
Jadi misalnya, terima sukacita surga, WL cewek D, WL cowok E. Padahal E-nya cowok itu E yang bawah itu loh, bukan E di atasnya D ini. Gitu. Sementara cewek D, kok rendah ya pemilihan cewek? Katanya cewek 1 oktav lebih tinggi. D-nya dia kan D yang atas gitu loh, bukan D yang bawahnya tadi di sana. Coba silakan duduk, saya gambarin dulu Bapak bingung. Nih ya, kalau terima sukacita surga, WL cowok itu di E. Do sama dengan E, WL cewek, do sama dengan D. Tapi jangan salah, E-nya cowok itu E yang ini loh. D-nya cewek D sini. C, D, E, O, E itu di mana sih? C, D, E, oh sini loh. Sini E di sini, D di sini. Nah, WL cewek D itu ya benar di sini, tapi E-nya cowok itu E yang bawah ini loh. Cuma terkesannya kayak WL cowok 1 nada lebih tinggi. Lebih tingginya karena penyebutannya kan C, D, E, F, G, A, B, C. E seolah-olah lebih tinggi dari D, padahal E-nya ini oktav yang bawah. Paham nggak? Nah, kalau dibalik WL cewek di E, WL cowok di D. Tambah WL ceweknya tambah mencekik ketinggian suara dia kan udah 1 oktav lebih tinggi. Paham ya? Jadi pemusik-pemusik itulah sebabnya kenapa memilih nada untuk WL cewek sama cowok itu beda. Beda 1 nada. Oke. Sekarang berarti kita kembali ke lagu Happy Ya 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 tadi. Bisa dinyanyikan di do sama dengan C, do sama dengan D, do sama dengan E, do sama dengan F. Tadi udah kita hitung kan? Maka kalau WL cewek bisa C atau D, WL cowok bisa E atau F. Paham di sini pemusik? Lihat, kalau dia suaranya tenor, pilih yang do sama dengan F. Kalau dia suaranya bass, pilih yang E. Kalau dia suaranya sopran, pilih yang D. Kalau dia orang alto, pilih yang C. Paham? Oke, sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Suara manusia pagi dan sore itu selisih 1 nada. Jadi misalnya nih, pagi itu kita bisa main do sama dengan C. Waktu latihannya pagi, ternyata kita WL-nya di ibadah sore. Di C rasanya udah enak, pas di ibadah sore kok kerendahan ya. Nah, sebaliknya kita latihan malam, kita latihan udah nyaman di D, pas ibadah pagi besok kok rasa ketinggian ya. Gitu. Karena apa? Suara kita pagi, ya, apa jangan-jangan alat musiknya yang kayak berubah 1 nada ya ini? Padahal enggak, suara kita. Jangan nyalakan alat musiknya, apalagi pemain musik yang kene gak pernah apal. Aku minta di C, udah enak pas latihan. Besoknya mungkin dia main di B itu. Enggak, ya tetap C. Memang suara kita berbeda 1 nada pagi dan sore. Kenapa? Waktu pagi itu pita suara kita masih alot, masih istilahnya kalau musik itu masih kayak harus dipanasi. Kalau mobil harus panasi dulu. Belum panas. Karena kita kan sepanjang malam tidur gak ngomong, gak nyanyi, gak ngoceh, gak ngelindur kan. Sehingga suara kita tuh masih alot. Sehingga Anda harus perhatikan jam latihan dengan jam pelayanan. Suara kita akan selisih 1 nada. Contoh, ibu latihan pagi. Padahal pelayanannya pagi. Nada yang ibu ambil waktu latihan kira-kira bisa pas dengan hari hanya enggak? Pagi, karena sama-sama pagi. Tapi kalau nyaman di ibadah sore, main di E. Kira-kira kalau pelayanannya di ibadah, maksudnya latihannya Sabtu sore, nyaman nyanyi di ketinggian do sama dengan D. Ya kan? Latihannya nyaman di D. Tapi pelayanannya pagi, itu kira-kira ketinggian apa enggak? Ketinggian. Jadi caranya gini, Anda kan latihannya Sabtu malam nih. Anda cari nada yang paling nyaman pas malam itu apa? Nyamannya di G, berarti besok main di F. Gitu. Gitu. Tapi sebaliknya kalau Anda latihannya pagi untuk ibadah malam. Misalnya ada KKR nih latihannya pagi kan belum tentu selalu begini kan. Ada KKR nih latihannya pagi di tanggal merah itu ya. Nyamannya Anda main di D. Berarti nanti KKR-nya malam ngambil nada apa?
Karena malam lebih tinggi satu nada. Jadi cari senyamannya. Jadi waktu latihan akan menyesuaikan nada pas nanti pelayanan apa senyamannya pas latihan? Tergantung. Kalau pemusiknya bisa main di nada apa saja, canggih semua, ngapain harus menyesuaikan? Yang nyamannya sekarang aja, gitu. Pemusiknya toh besok main di S, main di bass, main di gis, nggak masalah, ya kan? Ya kan? Ya toh, nggak usah pusing. Tapi kalau pemusiknya itu orang sih baru belajar, main di B grodal gratul, main di vis grodal gratul, Anda harus kasihan pemusiknya. Anda harus latihan sesuai dengan nada yang dipilih untuk hari-hanya. Supaya pemusiknya membiasain tangga nadanya sesuai dengan nanti performnya hari H. Paham di sini? Kira-kira di sini pemusiknya ya apa? Kita menyesuaikan hari-hanya aja atau senyamannya penyanyi pada saat jam latihan? Keren. Masih saya. Oke. Oke, cukup. Ya, jadi semua pemusik tolong berdiri. Semua pemusik tolong berdiri. Ya, ikuti kata-kata saya. Saya seorang pemusik. Saya harus menolong vokalis. Menemukan nada dasar yang tepat untuk lagu yang akan dibawakan. Nomor 1. Ayo ikuti saya, nomor 1. Saya akan memperhatikan ambitus suara jemaat. Nada tertinggi dari sebuah lagu tidak boleh lebih tinggi dari D5. Nada terendah dari sebuah lagu tidak boleh lebih rendah dari G3. Yang kedua, ayo mana suaranya? Yang kedua, yang saya perhatikan adalah ada perbedaan suara manusia di pagi dan sore, selisih satu nada. Yang ketiga, saya akan memperhatikan jenis suara WL. Apakah dia orang sopran, mezzo sopran, alto, tenor, bariton, atau bass. Yang ketiga, yang keempat, saya akan memperhatikan pemilihan nada dasar untuk laki-laki satu nada lebih tinggi daripada untuk WL perempuan. Karena ada perbedaan satu oktav, suara pria lebih rendah satu oktav daripada suara perempuan. Paham ini? Ya, silakan. Nah, contoh dalam makalah Anda ada ya. Contoh lagu Masuk Hadiratnya dengan hati bersyukur. Nada tertingginya sol. Saya letakkan sol itu di D, dapat do-nya G. Jadi nada tertinggi lagu itu nada dasar setinggi-tingginya do sama dengan G. Nada terendah lagu itu sol rendah. Saya letakkan di G, mendapat do sama dengan C. Jadi serendah-rendahnya lagu itu bisa main di C. Jadi kalau mau medley sebanyak-banyaknya bisa C, D, E, F, G. Paham ya di sini ya? Paham sampai sini pemusik? Kalau Anda yang orang vokal nggak ngerti yang saya jelasin tadi, ora popo. Gak apa-apa. Tapi orang vokal perhatikan. Pemusik itu akan menolong Anda menemukan nada dasar yang tepat untuk lagu yang gak merugikan jemaat. Dan udah disesuaikan dengan warna suara Anda. Dan udah disesuaikan dengan besok ibadahnya pagi atau sore. Dan sudah disesuaikan dengan jam latihan Anda itu pagi atau sore. Dan sudah disesuaikan dengan Anda ini orang sopran, orang alto, tenor, dan bass dan sebagainya. Jadi pemusik itu agak rumit ya untuk menentukan nada dasar lagu. Tapi kalau lupa bisa lihat ke makalah saya ini. Jadi makalah saya ini wajib disimpan, tidak boleh hilang. Kalau hilang haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Orang musik saja yang berdiri dulu. Ikuti kata-kata saya. Saya adalah orang musik. Walaupun demikian, saya tidak gengsi, tidak ragu-ragu untuk belajar ilmu vokal. Kenapa? Kenapa saya harus tahu pervokalan?
supaya saya bisa memberi saran orang-orang vokal. Hai orang vokal, kami walaupun orang instrumen, Kami juga orang vokal. Jangan remehkan kami. yes, ya. Sekarang semuanya berdiri, semuanya berdiri. Orang vokal sekarang bilang, saya orang vokal. Tidak ada alasan untuk tidak belajar vokal. Apalagi orang musik ikut-ikutan belajar. Bahaya ini. Oke, bahaya ya. Oke. Sekarang kita belajar pernafasan.